Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Tekanan air terbesar terdapat pada titik C, karena tekanan dalam fluida tergantung pada kedalaman. Semakin dalam titik tersebut, semakin besar tekanan yang diterima. Oke, untuk menjawab nomor 2, kita harus menggunakan rumus P sama dengan ρ kali G kali H, yang dimana P-nya ini tekanan, ρ-nya massa jenis air, G-nya kecepatan gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman. Jadi di sini ρ-nya itu kan 1000. Terus kita kali sama G-nya itu 9,8. Nah, untuk yang kedalamannya ini kan 15 cm. Kita harus ubah ke M, jadinya jadi 0,15 M. Jadinya berarti 0,15 M. Jadi kita kalikan semuanya, hasilnya jadi 1470. Jadi ini jawabannya, guys. Jadi ini jawabannya, teman-teman. Oke, kan ini kan A1-nya jadi 5 cm 2. Karena ini kita ubahnya jadi meter pangkat 2, berarti jadi 0,0005 M pangkat 2. Terus kita ke A2 nya, kan A2 itu 250 cm pangkat 2. Kita ubah ke M pangkat 2, hasilnya jadi 0,0025 meter pangkat 2. Nah, kita pakai rumus ini, berarti jadinya gini. F1 per 0,0005 sama dengan 5000 per 0,025. Nah, yang ini kita kali silang, ini kali ini kali gini. Jadinya F1 kali 0,025 sama dengan 0,0005 kali 5000. Hasilnya kan, nah kita ubah gini, jadi 0,0005 kali 500 itu jadi 2,5 bagi 0,025, hasilnya jadi 100. Jadi 100 Newton. Jawaban nomor 4, gayung mengapung karena gaya angkat air lebih besar dari berat gayung, terutama jika massa jenis gayung lebih kecil daripada massa jenis air. Jawaban nomor 5, air tidak tumpah karena tekanan udara dari luar menahan kertas, dan tekanan ini lebih besar daripada tekanan berat air di dalam gelas. Jawaban nomor 6, kaki bebek memiliki selaput di antara jari-jarinya yang membesar luas permukaan. Ini mengurangi tekanan ke permukaan lumpur sehingga bebek lebih mudah berjalan. Jawaban nomor 7, minyak dan air tidak bercampur karena perbedaan massa jenis. Minyak yang lebih ringan akan mengapung di atas air. Tekanan di dalam pipa tetap
bergantung pada kedalaman cairan dan massa jenis masing-masing lapisan. Jawaban nomor 8, faktor yang mengaruhi tekanan adalah gaya gerak. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Luas permukaan, semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanannya. Kedalaman untuk fluida, semakin dalam, semakin besar tekanannya. Massa jenis fluida, semakin besar massa jenis fluida, semakin besar tekanannya. Jawaban nomor 9, melayang sama dengan berat benda sama dengan gaya angkat fluida. Benda berada di tengah-tengah cairan. Mengapung, berat benda lebih kecil daripada gaya angkat fluida. Benda berada di permukaan cairan. Tenggelam, berat benda lebih besar daripada gaya angkat fluida. Benda berada di dasar cairan. Jawaban nomor 10, direktibo listrik adalah urutan bahan berdasarkan kemampuan mereka menghasilkan muatan listrik saat digosok. Bahan di posisi atas cenderung kehilangan muatan positif, sedangkan bahan di posisi bawah cenderung mendapatkan muatan negatif. Oke, jadi yang pertanyaan nomor 11 itu kan C-nya itu kan negatif. Jadi kalau misalnya C-nya ini negatif, berarti AB. Jadi D-nya ini positif, E-nya negatif, B-nya negatif, A-nya positif. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di dalam muatan itu, kalau misalnya sejenis, misalnya positif sama positif, ataupun sebaliknya ya, itu bakalan tolak menolak. Tapi sedangkan negatif sama positif atau kebalikannya itu jadi tarik menarik. Terus yang nomor 12, apa sifat muatan? Yaitu ada dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Terus buat sama seperti tadi, muatan sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan tarik menarik. Terus selanjutnya, muatan juga dapat berpindah melalui konduktor. Nah, selanjutnya nomor 13, mengapa petir dapat terjadi? Itu dikarenakan petir terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara awan dan juga bumi. Ketika muatan negatif di awan menumpuk dan mendekati bumi yang bermuatan positif, terjadilah pelepasan muatan yang berupa kilatan cahaya dan suara. Selanjutnya nomor 14, apa kegunaan elektroskop yang dimana kegunaannya itu digunakan untuk mendeteksi adanya buatan listrik dan menentukan jenis muatan apakah itu positif ataupun negatif. Oke, nomor 15, mengapa gedung tinggi lebih mudah kesambar petir? Itu dikarenakan gedung yang tinggi memiliki jarak lebih dekat dengan awan yang bermuatan sehingga lebih mudah menjadi jalur pelepasan muatan listrik dari awan ini ke bumi gitu. Nomor 16, bagaimana cara merangkai ampermeter dan voltmeter? Jadi kalau untuk ampermeter ini itu dipasang secara seri dengan rangkaian, sedangkan voltmeter ini itu dipasang secara paralel dengan komponen yang ingin diukur tenaganya. Oke, soal nomor 17, jika besar muatan listrik 300 dialirkan selama 1 menit, maka besar arus listrik yang mengalir adalah. Oke, jadi rumus yang kita pakai adalah I Q per T. Jadi ini itu artinya itu alur listrik, sedangkan ini itu muatan listrik dan ini adalah waktu. Nah, karena kita ini kan berarti ini rumusnya. Terus yang dipakai itu kan muatan listriknya kan 30 kurang 1 menit. Jadi kan 1 menit
Sebenarnya ini kita ubah 1 menitnya ini jadi detik. Jadi karena 1 menit itu sama dengan 60 detik, sahabat, detik, jadinya 300 bagi 60. Jadi hasilnya menjadi 5 ampere. Jadi ya gitulah caranya. Nah, soal nomor 18 itu biaya listrik pemakaian dari 5 lampu 30 watt 5 jam, 2 kipas 50 watt 10 jam, 1 magicom 10 watt 2 jam. Ini 1 setrika 150 watt 3 jam. Dan untuk ini tiap harga listriknya jadi segini. Jadi cara ngerjainnya itu semuanya ini kita gabungkan dari sini. Jadi karena 5 kali, jadi kayak 5 kali 30 kali 5 jadi 750, 2 kali 50 kali 10 jadi 1000, terus 1 kali 100 kali 2 jadi 200, dan 1 kali 150 kali 3 jadi 450. Terus semuanya ini jadinya ditambah jadi 2400 kWh. Nah, kWh ini kan kita mau ubah jadi WH, jadinya dibagi sama 1000, jadinya hasil kita jadinya 2,4. Nah, 2,4 ini kita kali dengan 400 terus dikali 30. Kenapa? Karena 1 bulan tuh sama dengan 30 hari. Jadi totalnya segini, dan ini dia jawabannya. Pada rangkaian seri, kuat arus yang mengalir melalui setiap komponen sama besar karena hanya ada di satu alur listrik, sedangkan tekanan terbagi di antara komponen sesuai nilai hambatannya, sehingga tekanan total merupakan penjumlahan tegangan pada setiap komponen. Sebaliknya, pada rangkaian paralel, tekanan pada setiap cabang sama besar karena semua cabang langsung terhubung ke sumber tekanan, sehingga kuat arus terbagi ke setiap cabang sesuai hambatannya, sehingga total arus merupakan penjumlahan arus di semua cabang. Untuk menjawab nomor 21, kita menggunakan hukum Kimol, yaitu sigma masuk sama dengan sigma keluar. Ini sigmanya bukan sigma bahasa geng alpha ya guys. Jadi I1 sama dengan 2 tambah I3 tambah I berapa ini? I4. Jadi di sini soalnya kan ini kan kayak ini masuk, terus ini kayak mau menuju keluar, ini juga mau menuju keluar gitu. Jadinya kayak 5 3 tambah I3 tambah 2 itu sama dengan kan I3, agak payah. I3 sama dengan 5 kurang 3 kurang 2 sama dengan, jadi ini jawabannya teman-teman.